Dengan adanya polemik nasab yang sangat viral dan semakin memanas saat ini, karena adanya pihak klan Ba'alawi yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan besar bagi masyarakat awam. Tidak sedikit para oknum pengaku keturunan Nabi itu menyalahgunakan nasab untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang lebih mirisnya lagi, beredar video-video di media sosial bahwa nasab Nabi yang sangat agung itu digunakan untuk pembodohan dan penyimpangan akidah Islam dengan mengatasnamakan nasab Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, buruan ya, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semua, di like, diberikan tanggapan video ini di kolom komentar. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, isu nasab semakin trending, semakin memanas. Dengan adanya polemik nasab yang sangat viral dan semakin memanas saat ini, karena adanya pihak klan Ba'alawi yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan besar bagi masyarakat awam. Tidak sedikit para oknum pengaku keturunan Nabi itu menyalahgunakan nasab untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang lebih mirisnya lagi, beredar video-video di media sosial bahwa nasab Nabi yang sangat agung itu digunakan untuk pembodohan, penipuan, dan penyimpangan akidah Islam dengan mengatasnamakan nasab Nabi. Dengan adanya perilaku yang menyimpang, maka sangat perlu kita lihat undang-undang nasab yang masih berlaku di Indonesia saat ini. Keturunan nasab merupakan aspek penting dalam hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia. Pengaturan mengenai keturunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak individu dalam konteks keluarga, termasuk hubungan darah, warisan, dan status anak. Di Indonesia, ketentuan mengenai nasab terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama, pengaturan keturunan dalam hukum perdata. Poin 1. Definisi keturunan. Dalam konteks hukum, keturunan diartikan sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Keturunan dapat ditelusuri melalui garis laki-laki atau patrilineal atau garis perempuan yang disebut matrilineal, tergantung pada budaya dan hukum yang berlaku. Di Indonesia, menyoroti masyarakat menganut sistem patrilineal, di mana nama dan harta keluarga diturunkan melalui garis laki-laki. Poin B, pengakuan anak. Pasal 284
KUH mengatur tentang pengakuan anak. Seorang ayah dapat mengakui anaknya baik secara resmi melalui akta pengakuan maupun secara informal. Pengakuan ini penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak anak, termasuk hak waris. Tanpa pengakuan, anak mungkin tidak memiliki hak yang sama dalam hal warisan dan hubungan sosial. Poin C, hak waris. Hukum waris di Indonesia diatur dalam KUH dan memiliki ketentuan khusus mengenai keturunan. Anak yang sah memiliki hak yang lebih besar dibandingkan anak yang tidak sah. Pasal 832 KUH menegaskan bahwa anak yang sah berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Sedangkan anak yang tidak sah hanya berhak mendapatkan setengah bagian dari yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kita lihat aspek budaya dalam keturunan. Poin A, pengaruh adat dan budaya. Pengaturan keturunan juga dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Di beberapa daerah, sistem materi lineal lebih dominan, di mana garis keturunan melalui ibu ini berdampak pada pembagian harta warisan dan status sosial anak. Misalnya ya, contohnya ya, dalam masyarakat Minangkabau, harta waris diturunkan kepada anak perempuan, menciptakan dinamika yang berbeda dalam hal hak dan kewajiban. Poin B, perubahan sosial dan keluarga modern. Dengan perubahan sosial dan modernisasi, konsep keturunan dan nasab mengalami pergeseran. Munculnya keluarga inti dan pergeseran nilai-nilai tradisional mempengaruhi pandangan terhadap pengakuan anak, hak waris, dan peran gender dalam keluarga. Ini menurut adanya penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap realitas sosial yang berkembang. Yang ketiga adalah adanya pengakuan nasab yang menyimpang. Penggunaan nasab yang menyimpang merujuk pada praktik atau kondisi di mana pengakuan atau penetapan nasab tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum dan budaya Indonesia, ini dapat melibatkan berbagai aspek. Poin A, penetapan nasab yang tidak sah. Penetapan nasab yang tidak sah terjadi ketika seorang anak diakui sebagai anak biologis oleh seseorang, tetapi tidak ada ikatan hukum atau pengakuan resmi yang mendukung hal tersebut. Misalnya, anak dari hubungan di luar nikah seringkali menghadapi tantangan dalam pengakuan nasab. Meskipun dapat diakui oleh orang tuanya, status hukum mereka tetap rentan yang berdampak pada hak-hak mereka. Poin B, manipulasi identitas keluarga. Beberapa individu mungkin memanipulasi informasi nasab untuk keuntungan pribadi, seperti mengklaim hubungan dengan keluarga atau garis keturunan yang lebih tinggi untuk memperoleh hak waris atau status sosial seperti yang terjadi saat ini. Praktik ini seringkali bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Poin C, dampak sosial. Penggunaan nasab yang menyimpang dapat memicu konflik sosial dan emosional, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas.
Stigma terhadap anak yang tidak sah atau praktik manipulasi nasab dapat menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi yang mengarah pada pengucilan sosial atau kehilangan hak-hak tertentu. Kita lanjut yang keempat tentang penegakan hukum keturunan atau nasab. Poin A, penegakan hukum yang lemah juga menjadi masalah. Banyak orang yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk menuntut hak tersebut. Keterbatasan akses ke pengadilan dan biaya hukum yang tinggi seringkali menghalangi individu untuk memperjuangkan hak mereka. Poin B, salah satu tantangan dalam menangani penggunaan nasab yang menyimpang adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Proses pengakuan anak dan penetapan nasab seringkali memerlukan bukti yang kuat dan kurangnya pemahaman atau akses ke prosedur hukum dapat mengakibatkan anak kehilangan hak-hak mereka. Itu kalau anak ya. Poin C, diskriminasi terhadap anak tidak sah. Salah satu tantangan utama dalam hukum keturunan di Indonesia adalah diskriminasi terhadap anak tidak sah. Meskipun hukum mengakui hak anak, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat seringkali membuat mereka diperlakukan secara tidak adil. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak mereka. Poin D, adanya pihak klan Ba'alawi yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan permasalahan besar dan keresahan bagi masyarakat awam. Karena tidak sedikit para oknum pengaku keturunan Nabi itu menyalahgunakan nasab untuk kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Pengakuan ini akan berdampak terjadinya pecah belah bagi bangsa, bagi umat. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan undang-undang keturunan atau nasab yang mengatur tentang syarat pengakuan keturunan terhadap seseorang yang berpengaruh atau public figure, terhadap keturunan raja-raja, terhadap keturunan para sunan, terhadap keturunan presiden, terhadap keturunan nabi-nabi. Itu sangat diperlukan data yang otentik, data yang kuat. Misalnya, bisa jadi memakai tes DNA atau dengan yang lainnya. Kalau kita cermati untuk undang-undang mengenai keturunan ataupun nasab, belum diaturnya syarat-syarat yang detail untuk mengenai nasab atau pengakuan nasab tersebut. Untuk itu, kita serukan kepada kepemerintahan yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik nanti, dan para Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dapat mempertimbangkan dan menerbitkan undang-undang mengenai keturunan ataupun nasab yang akan berpengaruh besar terhadap persatuan bangsa Indonesia ini. Dapat kita simpulkan, pengaturan keturunan dan nasab di Indonesia merupakan aspek penting dalam hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Meskipun adanya kerangka hukum yang mengatur hak-hak anak dan warisan tentang dalam menegakkan hukum dan diskriminasi terhadap anak tidak sah, masih perlu diperhatikan. Penyesuaian dan informasi hukum yang lebih inklusif sangat diperlukan agar semua individu
tanpa memandang status keturunan dapat memperoleh hak dan perlindungan yang setara. Dalam mengenai nasab terhadap orang-orang yang terkenal, orang-orang yang agung, itu sangat perlu sekali diterbitkannya undang-undang nasab. Oke teman-teman semuanya, demikianlah untuk undang-undang mengenai nasab atau keturunan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa teman-teman semuanya sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.